Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi, Bu. Sehat? Sehat. Ibu. Ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, namun sebelum itu, sebelum belajar kita berdoa bersama ya. Dari anak-anak ada yang mau memimpin doa ke depan kelas? Saya Bu Guru. Oke, Andi silakan pimpin doa. Ya, Ibu Guru, terima kasih atas kesempatannya. Teman-teman sekalian, sebelum kita hari ini memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Andi sudah memimpin doa hari ini. Bu Guru harapkan untuk pertemuan selanjutnya murid-murid yang lain bisa memimpin doa ya. Nah, ya hari ini anak-anak sudah siap untuk belajar? Sudah Ibu. Ya, Bu Guru. Untuk hari ini semua hadir ya. Oke, sekarang posisi duduknya yang baik ya. Hari ini Bu Guru akan mulai pembelajaran. Nah, agar pembelajaran hari ini tambah bergembira, bagaimana kalau kita menyanyi bersama? Anak-anak suka bernyanyi? Ibu. Ya. Ibu. Sekarang kita akan bernyanyi bersama. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Sebelum itu kita bernyanyi dulu ya, biar tambah suasananya tambah gembira. Kita nyanyikan lagu Sorak-Sorak Bergembira. Ada yang hafal lagunya? Hafal Ibu. Ya, kita nyanyi bersama, yang semangat ya anak-anak ya. Oke. Nyanyi. Sudah bebas. Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Gimana perasaannya anak setelah menyanyi? Senang? Senang. Anak-anak masih ingat nggak salam PPK? Masih. Oke, kita salam PPK bersama-sama. Salam PPK. Salam Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke, sekarang tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Iya, bagus sekali, sudah semangat semua ya. Nah, Bu Guru akan lanjutkan. Nah, hari ini Bu Guru ingin mendengar sebuah cerita tentang hewan kesayangan anak-anak di rumah. Ada nggak yang mau bercerita ke depan? Cerita singkat aja anak-anak tentang hewan kesayangan anak-anak di rumah. Ada yang mau bercerita ke depan? Saya Bu Guru. Wah, aktif semua ya. Coba Wila, coba bisa bercerita tentang hewan kesayangannya di rumah dan apa makanan dari hewan kesayangannya tersebut. Silakan Wila bercerita. Baik teman-teman, selamat pagi. Hari ini saya akan menceritakan tentang hewan kesayangan saya. Saya punya 3 hewan kesayangan, ada 2 kucing dan 1 anjing. Kucing saya makanannya bek pindang, campur nasi, kadang sereal, dan juga wet food kalau orang tua saya lagi gajian. Kalau tidak, ya gangguin bek pindang saja. Nah, untuk anjing saya juga mirip makanannya seperti kucing. Seharusnya anjing saya tidak boleh makan seperti kucing, tapi dia pengennya yang itu. Kalau nggak sama kayak kucing, dia nggak mau, Bu Guru. Nah, itu hewan kesayangan saya. Namanya kalau anjingnya Brownie, kalau kucingnya namanya Choco sama Molly. Ya, sekian presentasi dari saya, teman-teman. Iya, bagus sekali ya cerita dari Wila. Yuk kasih tepuk tangan untuk temennya sudah berani bercerita. Iya, katanya dia punya 3 hewan kesayangan ya. Nah, anak-anak,
Coba sekarang kita jawab 3 pertanyaan dari Bu Guru. Informasi apa saja yang anak-anak ketahui dari berdasarkan cerita dari temanmu Wila? Yuk, informasi apa saja anak-anak yang anak-anak peroleh? Saya Bu Guru. Ya, Andi. Apa informasi apa yang Andi peroleh? Nama hewan peliharaan. Kemudian yang kedua jenis makanannya. Jenis Kemudian makanan. yang ketiga, kalau orang tuanya gajian makanannya lebih enak Bu Guru. Iya. Nah, jenis hewan peliharaannya apa aja tadi Andi yang disebut sama Wila? Kucing dan anjing. Iya, kucing dan anjing ya. Nah, apakah cerita tersebut bersifat nyata, benar-benar terjadi di kehidupan sehari-hari? Gimana anak-anak? Apakah cerita tersebut bersifat nyata? Ya, Ibu, bersifat Ya, nyata, Ibu. nyata, benar-benar terjadi. Bu Guru yakin anak-anak yang lain juga memiliki hewan kesayangan di rumah. Ya, nah, masih ingatkah anak-anak cerita berdasarkan kenyataan itu tergolong teks apa? Kita sudah belajar sebelumnya. Kalau cerita berdasarkan kenyataan atau fakta disebut teks apa, anak-anak? Ayo, ada yang ingat? Non-fiksi Bu Non-fiksi, Guru. Non-fiksi. Non-fiksi. Ya, ingat caranya mengingat fiksi itu artinya hayalan, kalau non-fiksi bukan hayalan. Kalau bukan hayalan berarti itu nyata. Nah, materi dan tujuan pembelajaran hari ini, materi pokoknya kita akan belajar tentang teks non-fiksi. Adapun tujuannya, nanti anak-anak dapat menganalisis ide pokok teks non-fiksi, kemudian dari ide pokok tersebut nanti anak-anak bisa mengembangkan ide pokok pada teks non-fiksi tersebut. Kemudian nanti Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk membuat sebuah paragraf dari teks non-fiksi. Nah, apa saja kegiatan yang akan kita lakukan? Yang pertama, anak-anak nanti menyimak materi tentang teks non-fiksi, kemudian melakukan diskusi kelompok. Kemudian nanti setelah melakukan diskusi kelompok, nanti anak-anak menyajikan hasil diskusi kelompok dan hasil karya ke depan kelas ya. Nah, anak-anak, kita mulai saja ya. Nah, ayo membaca. Coba anak-anak perhatikan teks yang berjudul Pentingnya Cacing Tanah dalam Ekosistem. Nah, Bu Guru akan berikan kesempatan anak-anak untuk membaca selama 5 menit. Yuk, semuanya dibaca dulu teksnya ya. Oke, anak-anak, sudah selesai membaca? Sudah, Bu Guru. Oke. Sudah, Bu. Nah, anak-anak, informasi penting apa saja yang kamu peroleh dari teks bacaan yang sudah tadi Bu Guru tayangkan? Ada yang tahu informasi penting apa? Saya, Bu. Ya, Santi. Tadi saya membaca di sana ada cacing tanah, Bu. Cacing tanah itu sangat penting. Tapi dia sekarang terancam karena diburu gitu, Bu. Iya, bagus sekali ya. Ada informasi penting bahwa cacing tanah itu sangat penting bagi tanah. Kemudian sekarang cacing tanah itu keberadaannya terancam karena banyak diburu. Ya, betul sekali ya, Santi ya. Ya, Bu. Nah, dapatkah kamu menemukan ide pokok dari teks bacaan di atas? Ada yang masih ingat materi menemukan ide pokok sebelumnya? Ada yang tahu apa ide pokok dari teks yang Bu Guru tayangkan? Oke, kalau anak-anak masih lupa, Bu Guru ingatkan kembali ya. Nah, ide pokok itu adalah pikiran utama atau gagasan inti yang mendasari sebuah teks anak-anak. Nah, ide pokok itu selalu ada pada kalimat utama. Ya, jadi nanti kalimat utama itu bisa terletak di 3 tempat. Ada di awal, di belakang, dan campuran. Kalau di awal itu disebut kalimat deduktif, ya.
Kalau di belakang nanti itu disebut kalimat induktif. Kalau ada kalimat utamanya itu ada di awal, kemudian ada di akhir, itu disebut kalimat campuran, paragraf campuran. Nah, anak-anak bagaimana cara menentukan kita mengetahui bahwa kalimat utamanya itu ada di awal? Caranya lihat kalimat kedua, ya. Lihat kalimat kedua, anak-anak. Kalau kalimat kedua ada ciri-ciri seperti ini. Ada kata yang diulang, ada kata rujukan. Kata rujukan itu seperti itu, ini, yaitu, tersebut. Kemudian ada kata ganti orangnya, mereka, ia, dan-nya. Berarti itu kalimat utamanya ada di awal paragraf. Nah, bagaimana kalau di belakang? Kalau di belakang, anak-anak tinggal lihat kalimat terakhir saja. Kalau ada ciri-ciri, terdapat kata simpulan, seperti oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi, dengan demikian, maka dari itu, maka kalimat utamanya nanti terletak di belakang paragraf. Nah, kalau campuran ini dia menyebar di awal dan di belakang. Oke, sudah ya anak-anak ya. Kemarin ini juga kita sudah pelajari, Bu Guru tinggal ulang saja sekarang ya. Nah, kita kembali ke permasalahan yang tadi. Ide pokok dari paragraf non-fiksi ini adalah, nah, anak-anak lihat dulu kalimat kedua. Kita cek kalimat kedua ya, anak-anak. Siapa yang bisa baca kalimat keduanya? Saya Bu Guru. Saya Bu Guru. Ya, Trinovita, coba dibaca kalimat keduanya. Detritivor atau pemakan bangkai adalah makhluk hidup yang memperoleh energi dengan cara memakan sisa-sisa makhluk hidup. Oke, bagus ya. Nah, coba perhatikan Trinovita, adakah kata yang diulang di kalimat kedua ini yang ditulis di kalimat pertama? Ada Bu Guru. Apa itu? Detritivor. Oke, baik sekali ya. Ada kata yang diulang yaitu detritivor. Nah, karena ada kata yang diulang di kalimat kedua, jadi kalimat utamanya terletak di Awal Bu Guru. ya, bagus sekali di awal paragraf. Ini namanya paragraf deduktif ya. Nah, jadi kalimat utama itu kita tinggal salin aja anak-anak. Cacing tanah termasuk detritivor penting dalam ekosistem. Nah, di dalam kalimat utama ini terkandung ide pokok. Kira-kira apa ya ide pokoknya? Cacing Ya. tanah, Bu Guru. Ya, Wila yang pertama angkat tangan. Ya, cacing tanah penting dalam ekosistem. Cacing tanah penting dalam ekosistem. Ya, ada yang lain lagi? Ada yang berbeda dengan Wila? Ide pokoknya? Oke, baik. Nah, ide pokoknya adalah peran cacing tanah dalam ekosistem ya anak-anak ya. Tadi jawaban dari Wila juga benar. Cacing tanah berperan dalam ekosistem. Nah, ide pokok ini adalah inti dari kalimat utama. Jadi anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Anak-anak harus selalu ingat ya, setiap teks itu memiliki gagasan dasar dalam pembuatannya ya. Gagasan dasar yang terkandung dalam teks itu disebut dengan ide pokok. Nah, dalam teks non-fiksi, setiap paragraf itu hanya memiliki satu ide pokok anak-anak. Nah, cara mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama itu ada 4. Yang pertama, anak-anak harus membaca teks dengan seksama. Jadi anak-anak harus paham dulu isi teksnya, kemudian anak-anak menentukan ide pokok. Tadi sudah Bu Guru jelaskan ya, tips dan trik untuk menentukan ide pokok. Nah, permasalahannya sekarang, nah dapatkah anak-anak mengembangkan ide pokok dari teks bacaan tersebut? Bisakah anak-anak mengembangkan ide pokok ini menjadi kalimat utama yang baru? Ada yang bisa? Tadi ide pokoknya itu kan peran cacing tanah dalam ekosistem. Bisa anak-anak membuat kalimat yang baru berdasarkan ide pokok tersebut? Ayo dicoba. Ada yang mau mencoba membuat kalimat utama berdasarkan ide pokok dari wacana ini? Misalnya,
Ide pokoknya tadi itu kan peran cacing tanah dalam ekosistem. Ini kalimat utamanya kan cacing tanah termasuk detritivor penting dalam ekosistem. Nah, nanti bisa anak-anak buatkan kalimat utama yang baru. Misalnya, cacing tanah yang selama ini dianggap hewan menjijikan, ternyata memiliki peran yang sangat penting dalam ekosistem. Nah, seperti itu. Boleh ya anak-anak ya. Atau anak-anak boleh juga kreasikan sendiri kalimatnya, yang penting tidak keluar dari ide pokoknya. Ya, paham anak-anak? Bisa anak-anak? Paham Bu Guru. Ya, Bu Guru. Nah, kalau sudah bisa, sekarang waktunya kita berdiskusi. Tadi kan Bu Guru sudah bagi di awal beberapa kelompok. Sekarang Bu Guru akan bagikan LKPD di masing-masing kelompok ya. Oke anak-anak, LKPD-nya sudah Bu Guru bagikan. Silakan dikerjakan di masing-masing kelompok. Baca petunjuknya ya. LKPD ini untuk masing-masing siswa, tapi anak-anak bisa kerjakan bersama anggota kelompoknya sambil diskusi ya anak-anak ya. Silakan dikerjakan, Bu Guru berikan waktu kurang lebih 20 menit. Nah, anak-anak perhatikan teks non fiksi yang berjudul Nyamuk Betina Si Pencari Makan ya. Anak-anak nanti tentukan ide pokok di masing-masing paragraf ya. Ada berapa paragraf di LKPD yang sudah Bu Guru bagikan ini? Ada yang tahu ada berapa paragraf? Nah, masih ingat tidak? Cara menentukan paragraf. Siapa yang tahu ada berapa paragraf di wacana Nyamuk Betina Si Pencari Makan? Ya Bu Guru. Ada berapa, Wila? Ada 3 Bu Guru. Ya, benar sekali ada 3. Jadi nanti anak-anak menemukan ide pokok berapa? 3 Bu Bu Guru. Setiap paragraf itu hanya memiliki 1 ide pokok. Ya, di anak-anak nanti tuliskan ide pokok masing-masing di tabel yang sudah Bu Guru sediakan di LKPD. Ya, silakan anak-anak berdiskusi terlebih dahulu. Jika ada pertanyaan, anak-anak boleh bertanya sama Bu Guru ya. Oke, kelompoknya Widiantari gimana? Ada masalah? Sudah bisa? Masih dikerjakan, Bu Guru. Ya, sudah ngerti ya bagaimana cara mengerjakannya? Nggih, Bu Guru, sudah. Bagus. Oke, anak-anak, waktunya sudah habis ya, sudah 15 menit. Nah, sudah semua mengisi LKPD-nya? Sudah ya? Sudah Bu Guru. Ya, bagus sekali. Sudah semua ya, sudah semua mengisi dan sudah semua membuat paragraf kalimat utama baru dari ide pokok tersebut ya. Nah, sekarang Bu Guru akan berikan kesempatan anak-anak untuk menyajikan hasil karyanya ke depan kelas. Nah, per kelompok maju ke depan kelas anak-anak. Nanti Bu Guru tunjuk satu-satu siapa yang mau menyajikan hasil karyanya ya. Ayo, ada yang mau maju duluan? Siapa yang mau maju duluan? Ya Bu Guru. Ayo, bisa presentasikan hasil karyanya bersama teman kelompoknya? Bisa Bu Guru. Ya, di paragraf 1 dulu, ayo coba. Ya Bu Guru. Ya. Untuk teman-teman kelompok saya, mohon bantuannya ya. Untuk kalimat utama pada paragraf pertama itu adalah nyamuk adalah serangga yang gemar menggigit dan menghisap darah manusia. Ya, ide pokoknya? Ide pokoknya nyamuk gemar menggigit dan menghisap darah manusia. Iya, bagus sekali ya, sudah benar. Nah, tepuk tangan dulu untuk Ketua Andi. Ya, oke, itu untuk paragraf yang pertama. Nah, sekarang yang satu kelompok sama Ketut Andi, teman yang lainnya bisa menemukan Teman satu kelompok Santi Bu Guru. Oh iya, Ya, Bu Guru. Santi paragraf Iya. kedua coba temukan kalimat utama dan ide pokoknya. Kalimat utamanya penelitian lain menjelaskan bahwa nyamuk dapat mendeteksi keberadaan manusia. Teman-teman yang lain
Benar tidak kalimat utama di paragraf 2 seperti itu? Saya memiliki jawaban berbeda, Bu Guru. Ya, coba Wila. Menurut penelitian yang dilakukan, nyamuk yang menggigit dan menghisap darah manusia merupakan nyamuk betina. Itu Iya, kalimat utamanya, Bu oke. Guru. Ya, yang lain gimana? Ada yang sama dengan Wila atau ada yang sama dengan Santi? Saya Saya sama sama dengan dengan- Wila, Bu. Oke, iya. Tidak apa-apa ya, semua memiliki jawaban berbeda. Nah, perlu diingat kembali untuk menentukan kalimat utama itu kan ada di 3 tempat, anak-anak. Ya, ada di awal, di belakang, dan campuran. Kalau di awal gimana? Lihat kalimat yang kedua. Nah, Santi, coba lihat kalimat yang kedua, Santi, di paragraf 2. Yang mana Nyamuk kalimat betina. kedua? Nyamuk betina memerlukan protein untuk perkembangan telurnya, Bu. Ya, nah apakah ada kata yang diulang dari kalimat yang pertama? Ada, Bu Guru. Ada. Ya, nyamuk Nyamuk Nah, betina. ya, jadi kalimat utamanya ada di awal. Kalau kalimat utamanya itu tadi benar yang dikatakan Wila. Menurut penelitian yang dilakukan, nyamuk yang menggigit dan menghisap darah manusia itu merupakan nyamuk betina. Nah, inti dari kalimat utamanya ini apa? Itulah ide pokoknya. Ya, jadi apa inti dari kalimat utama ini, Santi? Nyamuk yang menggigit dan menghisap darah itu adalah nyamuk betina. Iya, jadi ide pokoknya nyamuk yang menggigit dan menghisap darah manusia itu adalah nyamuk betina. Iya, tepuk tangan untuk Santi. Nah, terima kasih Terima kasih, tadi Bu Wila Guru. sudah memberikan masukan untuk kelompoknya Nah, sekarang sudah semua terjawab kalimat utama dan ide pokok setiap paragraf ya anak-anak ya. Nah, sekarang bisakah anak-anak menuliskan satu kalimat baru, kalimat utama yang baru dari ide pokok yang ditemukan? Ya, ada yang bisa? Kelompoknya Kadek Nopi gimana? Ya, untuk yang nomor 1, Bu Guru, kalimat utama yang baru, nyamuk nyamuk binatang kecil yang gemar menggigit dan menghisap darah manusia. Wah, bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Nopi. Tugas ketiga, siapa yang mau menceritakan paragraf baru yang sudah dibuat berdasarkan ide pokoknya? Ada yang bisa Saya, Bu menceritakan? Guru. Wah, Andi ya, Andi sangat aktif sekali Andi ini. Ayo Andi, kelompoknya Andi. Terima kasih atas kesempatannya, Bu Guru. Izinkan saya dari kelompok 1 menyampaikan kalimat utama yang telah dikembangkan. Nyamuk Yes. adalah serangga yang suka menggigit dan menghisap darah manusia. Dari gigitan nyamuk tersebut, kita dapat terinfeksi yang namanya penyakit DBD. Untuk terhindar dari penyakit DBD tersebut, kita juga perlu mawas diri, yaitu dengan cara lingkungan kita harus bersih. Kemudian kalau ada jangan ada pakaian yang menumpuk di dalam kamar, jangan ada air yang tergenang di dalam selokan dan lain-lain. Itu paragraf yang saya kembangkan, Bu Guru. Terima kasih. Bagus sekali, Ketut Andi sudah bisa mengembangkan ide pokok tersebut menjadi paragraf yang baru. Tepuk tangan untuk Ketut Andi. Iya, bagus sekali ya. Oke, untuk presentasi hari ini sudah semua kelompok tampil. Tepuk tangan dulu untuk kita semua, sudah hebat. Oke, anak-anak, tadi kita sudah belajar banyak ya. Ada yang masih ingat kita belajar apa saja tadi? Saya, Bu. Iya, Santi. Tadi kita belajar tentang kalimat utama dan ide pokok. Kalimat utama itu ada 3. Ada yang tempatnya di depan, di belakang, dan campuran. Ya, oke, bagus sekali ya. Nah, sekarang Bu Guru akan memberikan sebuah tes kepada anak-anak untuk mengetahui sejauh mana sih anak-anak sudah memahami materi hari ini. Ya, siap anak-anak untuk menjawab tesnya? Siap, Bu Guru. Nah, silakan dikerjakan ya anak-anak ya.
Ingat, sebelum mengerjakan harus diisi nama, kelas, dan nomor absennya. Nama-nama lengkap ya anak-anak ya. Silakan dikerjakan, Bu Guru berikan waktu kurang lebih 10 menit. Oke, waktunya sudah habis ya anak-anak. Silakan masing-masing kelompok, ketua kelompoknya mengumpulkan hasil pekerjaan temannya ya. Nah, sudah semua terkumpul ya. Sudah semua terkumpul ya anak-anak ya. Sudah, Bu Sudah, Bu Guru. Guru. Ya. Sudah, Bu Guru. Oke, nanti Bu Guru akan periksa kira-kira siapa ya yang bisa menjawab dengan benar semua pertanyaannya. Nah, sekarang mari kita lakukan refleksi. Kira-kira apa yang tadi kan sudah dijelaskan yang anak-anak pelajari tadi tentang ide pokok ya. Ide pokok, apalagi Santi tadi? Santi tadi Kalimat utama. kalimat utama. Ya, nah kira-kira apa yang paling anak-anak sukai dari kegiatan hari ini anak-anak? Menentukan kalimat utama. Membuat kalimat Membuat utama kalimat yang baru, Bu Guru. Buat kalimat Nah, baru. wah, Berdiskusi dengan teman, Bu Guru. diskusi ya, diskusi kita bisa saling bertukar pikiran. Selain itu anak-anak juga bisa membuat paragraf yang baru. Kan apa yang belum dipahami tentang pelajaran hari ini? Masih bingung di? Yang dicampuran Bu Guru, kalimat Ya. utama. Itu harus sering berlatih. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya kita baca teks non-fiksi lagi. Nanti kita latihan untuk menentukan yang campuran ya. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini, untuk pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini ya. Nah, sebelum itu mari kita menyanyikan lagu daerah Meong Meong. Nyanyi semua. Meong meong ale jadi Pikul gede. Gede-gede. Bena moho Oke, bagus sekali anak-anak. Semua sudah bisa menyanyikan lagu daerah Bali yang berjudul Meong Meong ya. Oke anak-anak, untuk hari ini pembelajarannya kita akhiri sampai di sini ya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan melanjutkan pembelajaran yang sub tema 2, pembelajaran yang kedua. Tetap jaga kondisi, jaga kesehatan karena kondisi masih pandemi ya anak-anak ya. Tetap gunakan maskernya kalau keluar rumah. Guru mau minta bantuan dari salah satu teman lagi untuk memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan. Tadi kan sudah Ketut Andi, sekarang yang lain. Yang Saya, Bu Guru. ya, Novi. Ayo kita sebelum mengakhiri pembelajaran, Novi pimpin berdoa ya. Ya, Bu Guru, terima kasih. Ayo teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Novi. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu Guru. Oke, terima kasih Bu Kade Ani. Peer teaching yang sangat bagus sekali, contoh pembuka yang memberikan motivasi kepada kita semua. Baik, untuk waktunya, mungkin dari Ibu Kadek Dwi, mohon masukannya dari peer teaching sebelum ke Bapak Komangurah. Oke, untuk Ibu Kadek Dwi, waktu dan tempat dipersilahkan, Bu. Terima kasih Pak Ketut Andi. Sebenarnya saya pakai HP nih sekarang. Terdengar Ibu, terdengar. Saya mohon maaf sekali lampu di sekolah ini mati, semua mati jadi saya pakai HP sekarang. Oke, dari Bu Ani, halo Bu Ani. Ya, pasti sudah memberikan yang terbaik ya dari tampilannya tadi. Oke, yang berikan komentar yang pertama itu mungkin juga nanti dengan yang lain terkait dengan waktu. Ya. Oh ya. Bapak Ibu mengajar, dari awal yang sampaikan begitu Ibu mengucapkan selamat pagi anak-anak, langsung saya pencet, saya lihat jam 9.
Ibu memulai tadi 09.45 di laptop saya tadi. Tapi sekarang waktu sudah lebih, jadi mohon nanti untuk selanjutnya diperhatikan waktunya. Yes, disinilah manajemen waktu. Dia Bu Ani, tadi Bu Ani ada presentasi misalnya. Ada presentasi hasil karya siswa, apa namanya, bisa mungkin satu saja yang Iya, Bu. waktunya sudah banyak tadi tercipta pada saat Ibu di awal Ibu terkait dengan orientasi masalah, ya, orientasi masalah Ibu ke materi itu panjang waktunya. Jadi tolong untuk selanjutnya juga yang lain tolong diperhatikan waktunya. Oke, kemudian tadi juga terkait dengan ini apa namanya, apa tiang yang keluar ya. Jadi karena tiang tadi mati lampu kan sempat keluar. Mudah-mudahan sudah ada kegiatan tersebut, misalnya ice breathing, sudah sudah tadi ada ya. Cuma gini aja Bu, apa pemberian tepuk tangan itu nggak khusus sih ice breaking-nya. Itu penguatan atau reward kepada siswa yang menyajikan hasil karya, kan seperti itu. Jadi tidak apa-apa Bu Ani, sudah bagus sekali. Jadi yang memang harus dikondisikan nanti adalah waktu. Ya. Karena ketika Bapak Ibu mengajar pun nanti manajemen waktu itu sangat penting Bapak Ibu. Itu saja dari tiang Bu Ani, ya, sudah bagus, sudah bagus. Ya. Suksemo Bu Kak Dek Dwi. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Pak Ketut Andi. Oke, terima kasih Bu Kadek Dwi atas masukannya. Berarti manajemen waktu yang harus diperhatikan kembali, Bu. Ya, untuk selanjutnya untuk Bapak Komangurah, waktu dan tempat dipersilahkan, Pak. Semua Pak Tut Andi, Bu Kadek Ani. Iya, Pak. Ya, ingat ya waktunya ya. Ya. Kemudian ada siswa yang menjawab, nampaknya diberi peluang siswa yang lain. Benar nggak jawaban temannya itu? Itu penting ya. Jadi jangan Bu Kadek langsung menanggapi. Ya, lempar dulu kepada rekan yang lain, nanti bagaimana rekan yang lain, maksudnya supaya melek juga gitu. Jadi itu. Penguatannya belum, memang gestur agak sulit sih daringnya ini ya. Sulit sih kita amati ya, tapi nanti ya mohonlah nanti dalam kegiatan PPL realnya nanti gestur guru, keterampilan mengajar itu nanti ditonjol-tonjolkan di sana, karena kan direkam biar kelihatan itu keterampilannya. Ya, kemudian senyum guru, variasinya itulah penting gitu ya. Jadi persiapan itu. Tidak apa-apa, secara keseluruhan yang amati sudah bagus ya, sudah berjalan ya.